Shalom adik-adik, teman-teman semua yang lagi di rumah. Aku percaya kita semua masih suka cita dan mau memuji Tuhan. Mari kita buka hati kita biar Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan berbicara, biar kita boleh diajar melalui firman pada hari ini. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Jadi
Halo bisnis Nextian sekalian, apa kabar? Saya berharap teman-teman di rumah sekalipun kabarnya selalu sehat selalu ya. Nah teman-teman, saat ini dimana kita sedang melakukan ibadah online sehingga tidak ada yang tatap muka, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga tetap hadir dalam setiap ibadah kita meskipun ibadah online seperti ini. Oke, sebelum itu teman-teman, mari kita mulai, kita punya sharing, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini Tuhan, kami masih boleh kembali untuk kami belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Engkau pimpin setiap kami Tuhan agar kami boleh terus mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh menumbuhkan setiap hidup kami. Sehingga kami boleh berbuah dan berbuah hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Tuhan kami yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang menjadi tema saya pada minggu ini adalah saya akan berbicara mengenai iman vs khawatir. Kita tahu bahwa
ada sebuah pujian yang berbicara mengenai bahwa di dunia ini ada dua jalan, yaitu jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Yang mana kau pilih? Dengan demikian, bahwa teman-teman, kita juga akan dihadapi dalam kehidupan ini ada dua pilihan, yaitu kita memilih untuk percaya, kita memilih untuk beriman kepada Tuhan, atau kita memilih untuk memiliki rasa khawatir dalam hidup ini. Kita tahu bahwa saat-saat ini, kondisi seperti ini, situasi seperti ini, kita tahu bahwa banyak kali membuat seseorang memiliki perasaan yang begitu khawatir. Kondisi COVID membuat setiap orang yang jumlah semakin bertambah ini akan membuat setiap orang menjadi khawatir, takut, dan sebagainya. Karena kalau kita tahu bahwa korban COVID terus bertambah, perekonomian mulai melemah, dan belum ada kepastian kapan wabah ini akan berakhir. Jadi teman-teman, di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti ini, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya memerlukan sebuah kabar baik. Kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan memerlukan sebuah kabar baik. Bukan sebuah kabar buruk, bukan sebuah berita SMS, hoax, atau WhatsApp yang terus berdatangan dalam handphone kita, yang menyebarkan ketakutan dalam hidup kita. Karena kalau kita lihat bahwa teman-teman, banyak sekali WhatsApp yang dimasukkan ke dalam kita punya grup, ada kabar-kabar yang membuat melemahkan kita punya iman, sehingga membuat hidup kita semakin khawatir dan khawatir. Oleh karena itu teman-teman, saat-saat ini, COVID-19 ini, perekonomian semakin lesu, kita membutuhkan sebuah kabar baik. Apa itu kabar baik? Bersyukurlah teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kabar baik itu berbicara mengenai Injil. Kabar baik itu berbicara mengenai firman Tuhan. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, itu adalah kabar baik yang menguatkan teman-teman dan saya, menguatkan seluruh orang percaya untuk semakin beriman kepada Tuhan. Kabar baik melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh itu teman-teman, mari kita buka sama-sama di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7-nya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ulangi sekali lagi teman-teman, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus menegaskan bahwa janganlah khawatir. Sebagai manusia, Rasul Paulus bukannya tidak pernah dalam situasi yang khawatir. Sebagai manusia, Rasul Paulus pernah berada dalam posisi di penjara. Sebagai manusia, Rasul Paulus juga pernah dalam posisi dipukuli, mengalami karam kapal. Tapi teman-teman, di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus menulis di Filipi 4, jangan khawatir. Perkataan Paulus ini menguatkan kita untuk kita semakin teguh dan berharap kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu teman-teman bahwa setiap orang pasti memiliki yang namanya perasaan khawatir. Setiap orang pasti pernah diselimuti oleh perasaan yang namanya khawatir. Lalu bagaimana? Apalagi di tengah-tengah kondisi situasi yang sekarang kita alami, itu pun akan menyelimuti kita dengan perasaan yang khawatir. Sekali lagi, kita butuh kabar baik. Kita butuh kabar baik. Oleh karena itu teman-teman, hari ini saya mau berbagi mengenai teman-teman tentang
jangan khawatir. Bagaimana? Apa tipsnya? Bagaimana caranya untuk kita mengatasi perasaan khawatir kita di tengah-tengah situasi dan kondisi ini? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa sampaikan permohonanmu, keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi teman-teman, bagaimana kita mengatasi situasi ini yang membuat kita khawatir? Dengan doa dan ucapan syukur. Mengapa doa? Seorang hamba Tuhan, Martin Luther, berkata demikian. Jika aku mengabaikan doa, meskipun hanya sehari saja, aku kehilangan sebagian besar dari api iman. Ketika kita mengabaikan doa sehari saja, itu seperti kita menghilangkan api iman dalam hidup kita. Karena begitu penting yang namanya berdoa, teman-teman, sehingga kita tahu bahwa berdoalah, mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Naikkan ucapanmu, naikkan permohonanmu di atas doa yang kamu panjatkan. Ketika kita berdoa, teman-teman, ketika kita berdoa itu sebenarnya gini, waktu kita lagi berdoa kepada Tuhan, waktu kita berdoa kepada Allah, mungkin tidak terlihat adanya perubahan, mungkin tidak terlihat adanya sebuah situasi yang berubah, mungkin belum. Tapi percayalah, waktu kita berdoa, itu menguatkan iman kita, semakin bersandar kepada Tuhan. Dengan kita berdoa itu membuat setiap iman kita semakin kuat, semakin teguh. Dan teman-teman tahu, di ayat 7 berkata begini, dengan kamu berdoa, dengan kamu mengucap syukur, damai sejahtera Allah. Sekali lagi, waktu kita berdoa, waktu kita bersyukur, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Dalam bahasa Ibrani-nya damai sejahtera ini berbicara mengenai shalom. Nah, shalom ini berbicara damai sejahtera bukan hanya jasmani, tapi damai sejahtera secara rohani. Jadi teman-teman, ketika kita berdoa, ketika kita ambil waktu untuk berdoa, itu sebenarnya menguatkan hidup dan iman kita untuk semakin berserah kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu, John Piper mengatakan, kita tidak akan pernah mengerti pentingnya doa. Kita tidak akan pernah mengerti pentingnya doa kalau kita tidak mengetahui bahwa hidup ini adalah peperangan. Jadi ketika kita tahu bahwa hidup ini adalah peperangan, semesti kita tahu bahwa pentingnya berdoa. Ketika kita tahu bahwa doa ini penting, waktu kita tahu bahwa doa ini adalah hal yang paling utama dalam hidup kita, semestinya kita naikkan selalu, kita panjatkan. Untuk apa? Membuat perasaan khawatir kita itu dikendalikan oleh iman kita. Ketika kita berada di tengah-tengah, teman-teman, saya anggap ini bahwa tembok khawatir inilah tembok iman. Ketika kita berada menghadap kepada tembok khawatir terus, kita menghadap ke tembok khawatir, maka sebenarnya kita sedang membelakangi yang namanya tembok iman. Ketika kita terus menghadap kekhawatiran, kita sebenarnya sedang membelakangi iman kita kepada Tuhan. Tapi sebaliknya teman-teman, ketika kita menghadapi tembok iman, kita terus menghadapi iman, maka sebenarnya tembok kekhawatiran itu berada di belakang kita. Ada amin. Ada sebuah pujian, saya suka sekali teman-teman, yang berkata gini, even when I don't see you working, even when I can feel you're working, you never stop. You never stop working. Ini berbicara iman. Ibrani 11 ayat 1
itu berbicara mengenai iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Lagu ini menceritakan ketika kita tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan. Ketika kita tidak merasakan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi percayalah, Tuhan still working. Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Karena lanjutan dari lagu ini, dia adalah yang way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, there is who you are. Kita tahu teman-teman bahwa iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ketika kita terus beriman, berdoa, itu menguatkan iman kita. Meskipun kita tidak melihat adanya perubahan sementara. Meskipun kita tidak merasakan adanya perubahan. Tapi percaya, bukan Tuhan sedang tidak bekerja. Bukan Allah yang membuat jalan. Dia Allah yang memberikan mukjizatnya. Dia Allah yang menempati janji. Dia Allah yang memberikan terang di tengah-tengah kegelapan. Itulah Allah kita. So teman-teman, di momen ini, situasi, kondisi ini, saya mengajak teman-teman untuk menghadap selalu tembok iman. Ketika kita menghadap tembok iman, maka tembok kekhawatiran itu selalu di belakang kita. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Dan teman-teman, sebagai penutup, ada sebuah ilustrasi ini saya alami, di mana ketika saya pernah satu mobil dengan seorang teman, di mana teman ini adalah orang yang baru sekali belajar naik mobil. Teman-teman tahu apa yang menjadi reaksi saya? Entah kenapa ketika saya di dalam mobil itu waktu dia menyetir, kuku kaki saya itu saya begini. Itu kayak merasa saya takut dan saya nggak merasa nyaman. Saya nggak merasa aman di dalam mobil itu. Karena apa? Karena orang yang sedang menyetir ini adalah orang yang baru belajar. Kuku kaki saya selalu setekuk seperti ini. Ada rasa ketakutan. Kenapa? Kenapa saya bisa memiliki rasa itu? Bagaimana ketika ada seorang yang sudah ahli dalam mengendarai mobil Formula One, dia yang menyetir, mungkin saya akan berasa rileks. Saya akan damai, saya akan tenang, menikmati perjalanan, ngobrol dengan dia. Tapi sepanjang itu teman-teman, waktu saya di dalam mobil itu dengan teman saya ini, saya nggak ada rasa damai dan nggak ada rasa nyaman dan tenang. Kekhawatiran saya, karena apa? Yang mengendalikan, yang menyetir, itu adalah orang yang baru belajar. Pertanyaan saya teman-teman, siapa yang menyetir kehidupan kita yang berada di sebelah kita? Siapa orang yang berada di sebelah kita yang selalu menyetir dalam kehidupan kita? Dia adalah Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan yang menyetir dalam kehidupan kita, ketika kita tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan, yang take over, yang ngedrive kendaraan ini, maka saya percaya teman-teman, kita anak-anak yang berada di dalam mobil itu, kita akan merasa begitu nyaman dan aman. Itu pun yang harus kita sadari, bahwa sebenarnya meskipun kondisi COVID yang terus bertambah jumlahnya, tapi karena ada naungan Tuhan yang terus memberikan kita kenyamanan, damai, untuk menghadapi hari demi hari, semakin percaya, semakin teguh, semakin mengandalkan Tuhan. Naikkan setiap ucapan syukurmu kepada Tuhan, permohonanmu dalam doa. Jangan henti-henti dan jemu-jemunya untuk kita terus berdoa, karena setiap kali kita doa, kita naikkan
maka iman kita akan semakin dikuatkan, dan dikuatkan. Ini akan menjadi sharing saya, teman-teman. Saya berharap dari sharing saya hari ini, teman-teman boleh diberkati dan semakin kuat dan semakin terus menghadapi masalah ini dengan kita menghadap kepada tembok iman. Tuhan Yesus berkati. God bless.